Pemirsa, untuk membahas mengenai tragedi pesawat ATR 42500 yang hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan, kami sudah terhubung dengan pengamat penerbangan Cepi Hakim. Selamat siang, Pak Cepi. Selamat siang, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Cepi. Apa kabar? Sehat? Puji Tuhan, alhamdulillah. Baik, Pak Cepi, kalau misalkan kita melihat adanya pesawat ATR 42500 yang hilang di Maros, Makassar, Sulawesi Selatan, kalau dari sudut pandang Anda, ini apakah kesalahan dari cuaca ataupun ada hal lain begitu, Pak Cepi? Ya, kalau kita langsung menuju kepada kesalahan siapa, itu pasti sulit ya, karena yang akan menentukan nanti adalah hasil investigasi. Dengan data yang terbatas, maka saya tidak bisa mengambil kesimpulan siapa yang salah. Tetapi kalau melihat kejadian ini, itu sebenarnya visibility atau jarak pandang di Makassar itu cukup bagus ya, 8 km kalau nggak salah. Tetapi menuju ke Makassar itu ada awan, antara lain cumulonimbus ya, awan yang cukup berbahaya. Jadi dalam bayangan saya kemungkinan besar pesawat ini keluar masuk awan. Jadi kadang-kadang dia bisa melihat secara visual, kadang-kadang dia tertutup oleh awan. Nah, ini adalah salah satu kemungkinan ya, analisis spekulatif bisa terjadi seperti itu. Kenapa? Karena dari pemberitaan yang saya terima dari beberapa media mengatakan bahwa pesawat ini terbang pada jalur yang tidak lurus menuju ke Makassar, menuju ke aerodrom, menuju ke bandara. Sehingga dikoreksi harus merubah arah heading pesawat, arah pesawat menuju ke arah yang sudah dikoreksi oleh air traffic controller. Dan setelah itu kemudian tidak ada hubungan radio kembali. Dengan demikian maka dugaannya adalah memang dengan kesulitan jarak pandang pada area kawasan pendekatan menuju bandara itu agak terganggu dengan awan ya, sehingga dia tidak bisa melihat dengan clear. Walaupun di bandara sendiri jarak pandang itu 8 km itu cukup bagus ya. Saya kira kejadiannya seperti itu. Baik, Pak Cepi, mungkin untuk saya yang bukan dari dunia aviasi begitu, untuk pesawat ATR 42500 apakah tidak memiliki indikator ataupun alat pembaca situasi di luar begitu? Karena kalau misalkan memang benar pada saat itu pesawat berada di dalam kabut tebal, apakah tidak bisa hanya melihat dari indikator di dalam pesawat itu sendiri bahwa di depan mungkin ada tebing atau ada lereng atau seperti apa begitu, Pak Cepi? Iya, saya percaya pesawat ini dilengkapi dengan weather radar ya, weather radar. Tetapi weather radar itu tidak sejelas kalau kita melihat secara visual. Oke. Weather radar itu punya jarak tertentu yang perlu di set, jarak sekian, mana awan yang berbahaya dan sebagainya. Tetapi pada ketinggian yang sudah agak rendah, kemudian perhatian pilot pun terpecah ya antara melihat weather radar dan melihat secara visual. Pada umumnya pilot dalam penerbangan jalur pendekatan ke bandara itu berusaha untuk melihat secara visual, kombinasi antara visual dan melihat weather radar. Nah, pada ketika itulah bisa saja terjadi ya, kemungkinan bisa saja terjadi bahwa antara keluar masuk awan yang gelap itu mereka kemudian menyimpang dari jalur yang seharusnya menuju ke bandara. Baik, Pak Cepi, kami mendapatkan data bahwa KNKT ini sudah memastikan kondisi pesawat hancur karena menabrak lereng gunung. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak Cepi, karena Kepala KNKT juga menjelaskan kondisi yang dialami pesawat ATR 42500 ini dikategorikan controlled flight into terrain. Ini maksudnya seperti apa, Pak Cepi? Ya, maksudnya adalah pesawat itu tidak mengalami gangguan teknis di pesawat sendiri. Sehingga pesawat itu terbang memang, tetapi dia menabrak
terrain, ya, gunung atau lereng atau apapun namanya, sebagai akibat dari jalur pendekatan yang keliru, ya, jalur pendekatan. Kenapa keliru? Sekali lagi, keliru itu bisa saja banyak yang faktor yang terjadi, tetapi pada umumnya adalah pada jalur menuju pendekatan ke bandara, pilot memang berusaha mencari jalan dengan cara visual dan dikombinasi dengan melihat weather radar. Pada proses itulah, cross check yang dilakukan itu bisa saja kemudian terganggu sehingga dia menabrak gunung atau menabrak lereng. Jadi maksudnya adalah terminologi yang digunakan oleh KNKT itu adalah pesawat secara teknis tidak ada gangguan. Nah, kalau pesawat ada gangguan, pasti pilotnya juga membroadcast atau memberitahukan kepada air traffic controller dia tengah mengalami gangguan, misalnya engine-nya mati atau apa dan sebagainya. Dan terminologi yang digunakan itu adalah menyimpulkan untuk sementara pasti bahwa pesawat tidak ada gangguan teknis, tetapi dia menabrak gunung. Oke, berarti bisa dikatakan untuk bahasa awamnya adalah pesawat tidak mengalami gangguan teknis begitu. Pak Cepi, mungkinkah dalam kondisi di dalam kabut tebal begitu pesawat meminta arahan dari ATC karena diketahui pesawat kan hendak mendarat begitu di Bandara Sultan Hasanuddin. Apakah memungkinkan untuk pilot pada saat itu meminta ATC untuk menggiring karena memang kondisi di dalam pesawat, di luar pesawat ini diliputi kabut tebal, Pak Cepi? Ya, mengikuti media yang saya ikuti itu justru sebelum pilot minta arah, air traffic controller sudah mengatakan Anda berada di luar dari jalur pendekatan agar dikoreksi ke heading sekian, ya, arah pesawat agar dikoreksi. Pada itu adalah komunikasi terakhir yang dapat direkam di air traffic controller, sehingga memang dugaannya adalah bahwa jalur pesawat dalam menuju pendekatan ke bandara untuk landing itu tidak pada jalur yang sebenarnya. Jadi sudah dikoreksi oleh air traffic controller sebetulnya, dan pada pelaksanaan koreksi itulah kejadian terjadi, ya, kira-kira. Karena apa? Karena komunikasi kemudian tidak terjadi lagi. Oke, berarti ini juga informasi yang baru untuk penonton. Sebenarnya untuk pihak ATC sedang dalam komunikasi dengan pilot untuk membenahi jalur dari pesawat ATR 42500 begitu ya, Pak, ya? Iya, mengoreksi. Anda katakanlah tidak tepat dalam jalur menuju ke bandara, agar mengoreksi heading, agar mengoreksi arah pesawat. Dan itu adalah komunikasi terakhir antara air traffic controller dengan pesawat. Karena tugas pesawat adalah melakukan position report namanya, laporan posisi, sedangkan air traffic controller adalah membantu pesawat untuk bisa terbang dengan selamat. Baik, terima kasih banyak informasinya Pak Cepi Hakim selaku pengamat penerbangan atas dialognya dan pencerahannya bersama kami di Breaking News iNews. Salam sehat Pak Cepi. Pemirsa, tim SAR gabungan mendirikan posko pencarian pesawat ATR 42500 yang jatuh di kaki Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Sementara itu, Bidokes Polda Sulawesi Selatan mendirikan posko antemortem di kawasan Leang-Leang, Kabupaten Maros. Pesawat ATR 42500 milik maskapai Indonesian Air Transport dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Yogyakarta menuju Makassar, Sulawesi Selatan. Hingga Sabtu malam, tim SAR gabungan masih belum menemukan titik pasti keberadaan pesawat yang diduga jatuh di kawasan pegunungan Maros dan Pangkep. Hasil koordinasi posko utama di Kabupaten Maros menyebutkan pencarian yang dilakukan di wilayah Leang-Leang belum membuahkan hasil. Namun sejumlah temuan justru muncul dari wilayah Kabupaten Pangkep. Seorang pendaki yang berada di puncak Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, mengaku mendengar suara pesawat terbang rendah sekitar pukul 1 siang.
Selain itu, warga sekitar juga menemukan sejumlah dokumen yang diduga milik penumpang. Menindaklanjuti temuan ini, pemerintah Kabupaten Pangkep bersama tim SAR gabungan membuka posko pencarian di kantor desa Tompo Bolu, Kecamatan Baloci. Dari posko ini, pencarian akan dibagi ke dua jalur, yakni dari arah Maros melalui kawasan Leang-Leang, serta dari wilayah Pangkep menuju puncak Gunung Bulu Saraung. Posko Maros tersebut menyatakan bahwa sampai dengan malam ini hasil pencarian dari tim gabungan di wilayah Maros, tepatnya di Leang-Leang, saat ini masih belum menemukan dari titik pastinya ataupun belum menemukan dari pesawat yang jatuh tersebut. Kemudian ada beberapa fakta-fakta yang Pemirsa, untuk informasi terkini kami sudah terhubung dengan rekan kami Saharudin di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat siang. Selamat siang, baik. Baik, selamat siang. Bang, boleh dijelaskan untuk kondisi terkini di lokasi Anda melaporkan saat ini seperti apa? Kondisi saat ini di Desa Tompo Bulu, para relawan maupun SAR gabungan memadati posko Desa Tompo Bulu ini, dan juga diinformasikan bahwa perkembangan saat ini serpihan telah juga ditemukan dan diarahkan ke posko Tompo Bulu. Baik. Sudah berapa banyak personil yang dikerahkan ke lokasi untuk mencari serpihan kapal? Untuk saat ini sudah mencapai 600 orang untuk menyisir ke puncak Bulu Saraung. 600 personil sudah dikerahkan. Lantas sudah adakah update mungkin jenazah yang ditemukan? Ya, dari informasi yang kami dapat di posko bahwa satu orang telah ditemukan di sekitar bangkai pesawat yang jatuh itu. Satu orang ditemukan di dekat bangkai pesawat. Apakah sudah terkonfirmasi dari orang tersebut kondisinya selamat atau tidak, laki-laki atau perempuan? Kondisi belum bisa dipastikan. Kalau kondisi untuk hidup itu mungkin ini belum bisa dipastikan sama sekali, karena cuaca di atas di puncak Bulu Saraung itu sangat ekstrim sekali dan kabutnya tebal, Bang. Tebal. Cuaca di atas sangat ekstrim, bisa dikatakan untuk penemuan satu orang ini berarti belum dievakuasi, baru saja ditemukan begitu? Ya, belum dievakuasi karena menurut informasi keselamatan itu diutamakan oleh SAR gabungan sendiri, karena medan terjal juga menjadi kendala di puncak Bulu Saraung dengan ditutupi kabut yang begitu tebal untuk sore ini. Baik, terima kasih banyak Saharudin melaporkan langsung dari Pangkep, Sulawesi Selatan. Selamat kembali bertugas, kami masih akan terus mengupdate informasi dari Anda. Ya pemirsa, Breaking News masih akan segera kembali, tetaplah bersama kami.